Proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan di Banjarmasin kembali aktif setelah libur panjang Wan Cuti Idul Fitri 1446 Hijriah. Terlihat peserta didik di sejumlah sekolah mulai dari tingkat SD, Wan SMP di Banjarmasin aktif mengikuti pelajaran. Bahkan mereka merasa senang karena bisa kembali turun ke sekolah mengikuti belajar mengajar. Proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan di Banjarmasin kembali aktif setelah libur panjang Wan Cuti Idul Fitri 1446 Hijriah. Terlihat peserta didik di sejumlah sekolah mulai dari tingkat SD, Wan SMP di Banjarmasin aktif mengikuti pelajaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama Wahetakwani Prima TV di sela-sela memonitoring sejumlah sekolah besukan Kamis 11 April 2025 memadahkan peserta didik aktif mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Bahkan mereka merasa senang karena bisa kembali turun ke sekolah mengikuti belajar mengajar. Rian Utama menyatakan dalam kesempatan ini dimonitoring pula tata cara pemrosesan pemilahan ratik yang berada di lingkungan sekolah. Ternyata sebagian sekolah diantaranya SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Banjarmasin sudah memiliki bank ratik yang dimanfaatkan gasan pemilahan ratik basah wan karing hingga diolah menjadi kompos. Jadi hari ini kita hari pertama aktivitas di sekolah di Kota Banjarmasin. Kita kunjungi saat ini dua sekolah di SMP untuk melihat kehadiran guru dan aktivitas belajar dari murid dari siswa. Nah, tadi dari dua sekolah, SMP 1 dan SMP 2 yang kita datangin itu guru hadir lengkap, kemudian proses belajar mengajar juga sudah aktif. Jadi tidak ada kelas kosong, tidak ada pulang lebih awal. Jadi langsung hari ini kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Himbauan karena sekarang masa kondisi darurat sampah, kemudian juga kemarin arahan wali kota terkait dengan penanganan sampah skala kawasan untuk sekolah-sekolah ini, jadi sekalian ini melihat proses penanganan sampah di sekolah itu seperti apa, sampah yang dihasilkan sekolah itu di pembuangannya seperti apa. Jadi tadi dari sekolah yang kami kunjungi, malah di SMP 1 itu sudah ada bank sampahnya, jadi sampah sudah terpilah, sudah habis, sudah ada bank sampah, kemudian sudah ada komposter juga. Di SMP 2 juga sampah sudah terpilah, yang organik, non-organik, kemudian ada pengumpul yang datang untuk sampah plastik. Nah, yang organik juga sudah ada komposternya. Sisa residu yang masih dibuang ke TPS. Nah, ini bagaimana lagi kita meminimalisir, kemudian bagaimana nanti koordinasi dengan DLH untuk diarahkan ke pembuangan residu. Rian Utama berharap sabaratan sekolah mulai melakukan pemilahan ratik di lingkungannya masing-masing, serta meminta peserta didik untuk membawa wadah makan dan minum dari rumah sebagai upaya meminimalisir tingginya volume ratik di Kota Seribu Sungai.